Apakah memang agama Buddha tidak mengenal konsep Tuhan? Untuk mengetahui, kita ikuti bahasanya berikut ini. Ajaran agama Buddha lahir sekitar abad ke-6 sebelum Masehi di India melalui Siddhartha Gautama, seorang pangeran dari kerajaan kecil Kapilavastu. Nah, setelah menyaksikan penderitaan dunia, yaitu sakit, tua, dan kematian, ia meninggalkan kehidupan mewahnya untuk mencari pemahaman tentang cara mengakhiri penderitaan. Setelah bertahun-tahun bertapa dan bersemedi, Gautama mencapai pencerahan di bawah pohon Bodhi di Bodh Gaya. Dari situ, ia dikenal sebagai Buddha yang berarti yang tercerahkan. Ia kemudian mengajarkan 4 kebenaran mulia dan jalan mulia berunsur 8 yang merupakan inti ajarannya untuk mencapai nirwana, yaitu pembebasan dari siklus penderitaan atau samsara. Buddhisme mengalami puncak kejayaannya sekitar abad ke-3 sebelum Masehi dan selama masa pemerintahan Kaisar Asoka dari dinasti Maurya di India. Setelah mengalami pertobatan dan menerima ajaran Buddha, Asoka menjadi pelindung utama Buddhisme. Ia menyebarkan ajaran Buddha tidak hanya di India tapi juga ke wilayah Asia lainnya seperti Sri Lanka, Asia Tengah, dan Asia Tenggara. Asoka mendirikan banyak stupa atau bangunan suci, wihara, dan mengirimkan misi-misi ke berbagai negara untuk menyebarkan ajaran Buddha. Pemerintahannya ditandai dengan penerapan prinsip-prinsip Buddhis seperti non-kekerasan, toleransi beragama, dan moralitas. Masa ini dianggap sebagai masa keemasan bagi penyebaran dan pengaruh Buddhisme. Kalau menanyakan tentang Buddha itu tidak memiliki konsep ketuhanan, apakah memang benar demikian? Nah, jawabannya adalah Buddha tidak memiliki konsep Tuhan pencipta karena ajarannya berfokus pada pemahaman tentang sifat keberadaan dan cara untuk mengakhiri penderitaan daripada pada penyembahan terhadap kekuatan ilahi. Nah, hal-hal yang menjadi alasan utamanya karena penekanan pada hukum sebab akibat atau karma. Buddhisme mengajarkan bahwa semua fenomena dan ini terjadi karena sebab-sebab tertentu dan tidak tergantung pada kehendak Tuhan. Manusia bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri dan tindakan inilah yang menghasilkan akibat atau karma, baik atau buruk. Kemudian penderitaan dan pencerahan. Fokus utama ajaran Buddha adalah mengatasi penderitaan atau duka melalui pemahaman tentang 4 kebenaran mulia dan menjalani jalan mulia berunsur 8. Dalam hal ini, pencapaian nirwana atau pembebasan dari siklus kelahiran kembali atau samsara dicapai melalui usaha pribadi dan meditasi, bukan melalui pengampunan atau berkah dari Tuhan. Kemudian alasan yang berikutnya adalah ketidakstabilan dan ketidakkekalan. Buddhisme melihat semua hal di dunia ini sebagai tidak kekal atau anicca dan tanpa inti, diri, atau anatta. Dalam ajaran ini tidak ada entitas permanen atau absolut termasuk Tuhan yang personal dan abadi. Alasan yang berikutnya adalah tidak perlu pencipta. Buddhisme tidak melihat adanya kebutuhan akan pencipta dalam menjelaskan asal-usul alam semesta atau kehidupan. Segala sesuatu dianggap muncul melalui proses sebab akibat yang alami. Konsep dewa-dewa mulai masuk dalam Buddhisme secara lebih nyata setelah perkembangan berbagai aliran Buddhisme, terutama dalam aliran Mahayana atau Vajrayana. Dalam bentuk awal Buddhisme, yaitu Buddhisme Theravada, konsep dewa-dewa bukanlah bagian inti dari ajaran Buddha.
Namun, pengaruh kepercayaan lokal, terutama ketika Buddhisme menyebar ke wilayah-wilayah baru, menyebabkan munculnya penambahan dewa-dewa dalam praktik dan ritual. Dan secara umum, konsep dewa dalam Buddhisme ini tidak muncul sejak awal ajaran Buddha, tetapi diperkenalkan secara bertahap karena faktor pengaruh kepercayaan lokal. Saat Buddhisme menyebar ke berbagai wilayah seperti India, Tibet, Tiongkok, Jepang, dan Asia Tenggara, dia berinteraksi dengan agama dan budaya lokal yang seringkali memiliki tradisi dewa-dewa atau makhluk spiritual. Dan untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat setempat, konsep dewa-dewa mulai diintegrasikan ke dalam praktik Buddhisme, terutama di Tibet dan Asia Timur. Kemudian Buddhisme Mahayana dan Vajrayana dalam perkembangannya ini di sekitar abad ke-1 Masehi, makhluk spiritual, bodhisattva, dan dewa-dewa mulai memainkan peran yang lebih penting. Misalnya dalam Mahayana, Avalokitesvara atau bodhisattva belas asih dan Manjusri atau bodhisattva kebijaksanaan dipuja sebagai figur penyelamat dan pelindung. Dalam Buddhisme Vajrayana yang berkembang di Tibet, dewa-dewa lokal diadopsi dan dipadukan dengan ajaran Buddha dengan banyak dewa atau makhluk spiritual dijadikan sebagai objek meditasi. Faktor selanjutnya adalah konsep dewa dalam Buddhisme awal. Nah, meski dalam ajaran Buddha awal, dewa-dewa bukanlah entitas yang disembah atau dianggap sebagai pencipta, Buddha tidak menolak keberadaan makhluk-makhluk yang lebih tinggi atau dewa. Namun mereka dianggap sebagai makhluk yang juga terikat pada hukum karma dan samsara sama seperti manusia, sehingga tidak dianggap sebagai sosok yang patut disembah atau dianggap mampu memberikan kebebasan dari penderitaan. Nah, secara teknis, Buddhisme bukanlah agama ateis dalam arti modern yang sepenuhnya menolak keberadaan makhluk spiritual atau dewa-dewa. Namun, Buddhisme juga bukan agama teistik yang mempercayai Tuhan pencipta yang personal dan maha kuasa. Istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan Buddhisme awal adalah non-teistik. Dan alasan mengapa Buddhisme dianggap non-teistik atau bahkan ateis dalam pengertian tertentu adalah karena yang pertama, tidak ada Tuhan pencipta. Dalam ajaran Buddha tidak ada konsep tentang Tuhan yang menciptakan atau mengendalikan alam semesta. Buddhisme menekankan bahwa alam semesta dan semua makhluk terikat oleh hukum sebab akibat atau karma, bukan oleh kehendak Tuhan. Yang kedua, karena fokus pada pencerahan pribadi. Buddhisme menekankan usaha individu untuk mencapai pencerahan atau nirwana melalui meditasi, etika, dan kebijaksanaan, bukan melalui iman pada Tuhan atau permohonan kepada kekuatan ilahi. Yang ketiga, karena keberadaan dewa yang terbatas. Meskipun Buddhisme tidak sepenuhnya menolak keberadaan makhluk spiritual atau dewa, mereka tidak dianggap sebagai entitas yang patut disembah atau bisa memberikan keselamatan. Dewa dalam Buddhisme hanyalah makhluk yang lebih tinggi dari manusia, tetapi tetap terikat oleh samsara atau siklus kelahiran kembali dan hukum karma. Untuk menjelaskan mengapa jumlah penganut Buddhisme relatif lebih sedikit dibandingkan dengan agama lain, meskipun banyak orang modern cenderung skeptis terhadap konsep Tuhan, nah ini ada alasan ya yang bisa dijadikan jawabannya. Jawaban yang pertama adalah karena sejarah penyebaran. Buddhisme awalnya berkembang pesat di Asia, terutama di India, Sri Lanka, dan Asia Tenggara, tetapi kemudian mengalami kemunduran di beberapa wilayah. Di India, tempat lahirnya Buddhisme hampir punah pada abad ke-12 karena pengaruh invasi Muslim dan kebangkitan Hindu. Agama-agama seperti Islam dan Kristen yang memiliki strategi penyebaran yang lebih aktif di berbagai benua juga memainkan peran besar dalam penyebaran agama di luar Asia. Alasan yang kedua karena
kurangnya misionaris global. Agama Buddha tidak memiliki tradisi misionaris yang kuat seperti Kristen dan Islam yang memiliki sejarah panjang dalam penyebaran ke seluruh dunia. Buddhisme lebih fokus pada praktek individual dan lokal sehingga penyebarannya cenderung terbatas pada negara-negara Asia. Kemudian jawaban yang ketiga, karena sifat non-teistik yang terbatas. Meskipun Buddhisme non-teistik, tidak semua orang yang menolak konsep Tuhan secara otomatis tertarik pada Buddhisme. Sebagian orang yang skeptis terhadap agama cenderung beralih sekularisme, humanisme, atau ateisme yang tidak memerlukan struktur keagamaan sama sekali, sementara Buddhisme tetap mengharuskan disiplin spiritual yang ketat seperti meditasi, moralitas, dan pandangan filosofis yang mendalam yang mungkin tidak cocok bagi semua orang. Kemudian jawaban yang keempat, karena kompleksitas ajaran. Dalam Buddhisme seringkali dipandang lebih filosofis dan sulit dipahami ajarannya, terutama terkait konsep anatta atau ketiadaan diri dan nirwana, yang berbeda dari konsep keselamatan yang lebih mudah dipahami dalam agama-agama teistik. Banyak orang mungkin merasa lebih tertarik pada agama dengan doktrin yang lebih sederhana atau yang menawarkan jawaban langsung tentang kehidupan setelah mati dan hubungan dengan Tuhan. Jawaban yang kelima, karena budaya dan tradisi. Banyak orang terikat pada agama-agama tradisional yang sudah mereka warisi secara turun-temurun. Agama-agama seperti Kristen, Islam, dan Hindu memiliki pengaruh budaya yang kuat di banyak negara, sehingga konversi ke agama lain atau sistem kepercayaan baru cenderung lebih sulit terjadi. Dan yang keenam, Buddhisme sebagai gaya hidup bagi sebagian besar pengikutnya. Buddhisme lebih dilihat sebagai cara hidup atau filsafat daripada agama dalam pengertian konvensional. Praktik spiritual yang intensif seperti meditasi dan kehidupan sederhana mungkin kurang menarik bagi orang yang mencari kenyamanan religius yang lebih mudah diakses. Meskipun Buddhisme tidak memiliki konsep Tuhan pencipta, ia memiliki berbagai praktek dan ritual yang berfokus pada pengembangan spiritual individu. Inti dari ritual dan praktek Buddhisme adalah untuk mendukung pemahaman diri, kebijaksanaan, dan pembebasan dari penderitaan atau nirwana. Beberapa elemen inti dari ritual dalam Buddhisme adalah, yang pertama adalah meditasi. Kemudian yang kedua adalah perenungan 4 kebenaran mulia. Yang ketiga adalah jalan mulia berunsur 8. Yang keempat, karma dan kelahiran kembali. Yang kelima adalah pemujaan atau puja. Yang keenam adalah vihara dan sangha. Yang ketujuh adalah sila atau moralitas. Dan kedelapan adalah perayaan Waisak. Nah, inti dari semua praktek ini adalah pengembangan diri, pengendalian batin, dan perbaikan moral yang pada akhirnya untuk mencapai kebebasan dari siklus kelahiran kembali atau samsara dan mencapai nirwana. Buddhisme di Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan ajaran asli Buddha, tetapi juga mengalami beberapa modifikasi dan pengaruh budaya lokal. Secara umum, Buddhisme di Indonesia, terutama aliran yang ada saat ini, adalah bentuk modern yang sebagian besar terhubung dengan Buddhisme Theravada dan Mahayana, namun dengan sentuhan budaya Indonesia. Dan beberapa aspek yang menunjukkan adanya modifikasi atau adaptasi, yaitu karena pengaruh hidup Buddha di masa lampau. Di masa klasik sekitar abad ke-7 sampai 14 Masehi, Buddhisme di Indonesia berkembang bersama dengan agama Hindu, terutama di Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Karena itu, banyak aspek kepercayaan dan ritual Buddhis di masa lalu bercampur dengan Hindu dan kepercayaan lokal yang menghasilkan praktek unik ya. Dan Candi Borobudur misalnya, ini mencerminkan perpaduan antara arsitektur dan simbolisme hidup Buddha yang khas, ditambah juga dengan kearifan lokal. Kemudian penyebaran Mahayana dan Vajrayana.
Selama periode Sriwijaya, aliran Mahayana dan Vajrayana dari Buddhisme lebih banyak dominan dan banyak praktek serta konsep di aliran ini yang diadopsi. Dan hal ini mencakup pemujaan terhadap bodhisattva, penggunaan mantra, dan beberapa unsur magis dalam ritual. Meski aliran Theravada yang dianggap lebih mirip dengan ajaran Buddha asli sekarang itu lebih populer di Indonesia, pengaruh Mahayana masih cukup terasa terutama di kalangan komunitas Tionghoa. Kemudian Buddhisme di Indonesia modern, yaitu sejak abad ke-20 awal, Buddhisme di Indonesia mengalami kebangkitan terutama kalangan komunitas Tionghoa. Organisasi seperti Sangha Theravada Indonesia dan perwakilan umat Buddha Indonesia atau Walubi ini memerankan peran penting dalam mempromosikan ajaran Buddha yang lebih murni dan terfokus pada tradisi Theravada yang berusaha mengikuti ajaran Buddha seperti yang diajarkan di negara-negara Buddhis seperti Thailand dan Sri Lanka. Tapi banyak juga yang masih menggabungkan unsur-unsur Mahayana dan bahkan kepercayaan lokal. Kemudian pengaruh kepercayaan lokal dan tradisi Jawa Bali. Di beberapa daerah terutama di Jawa dan Bali, Buddhisme masih dipengaruhi oleh tradisi lokal. Di Bali misalnya ada praktek agama Hindu-Buddha yang bercampur meskipun Hindu lebih dominan. Pengaruh animisme dan kepercayaan lokal juga seringkali tercampur dalam ritual Buddhisme seperti pemujaan arwah leluhur atau makhluk spiritual tertentu. Dan yang berikutnya adalah upacara dan ritual khusus Indonesia. Buddhisme di Indonesia memiliki beberapa ritual dan perayaan yang khas, terutama yang terkait dengan budaya lokal. Perayaan Waisak misalnya, meski serupa dengan perayaan di negara Buddhis lain, di Indonesia memiliki nuansa khusus dengan prosesi besar di Candi Borobudur yang menarik ribuan umat dan wisatawan setiap tahun. Ritual-ritual lain yang khas adalah upacara kebaktian atau doa yang sering bercampur elemen tradisi lokal dengan ajaran Buddha. Dan kemudian keterlibatan dalam kehidupan sosial. Buddhisme di Indonesia juga telah mengalami adaptasi untuk lebih relevan dengan kondisi sosial politik setempat. Di negara yang mayoritas beragama Islam ini, komunitas Buddhis cenderung fokus pada harmoni antar agama, kegiatan sosial dan pengajaran nilai-nilai moral universal, sehingga praktek mereka seringkali lebih diarahkan pada hubungan baik dengan agama lain dan masyarakat luas. Itu tadi bahasan kita tentang agama Buddha yang tidak mengenal konsep Tuhan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan buat kita semuanya. Dan jangan lupa ya untuk dukungannya dengan like, subscribe, komen, dan share di channel ini. Dan terima kasih sudah bergabung dan sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya. Bye-bye.